Islam di Nusantara, yaitu Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh-tokoh agama yang berkontribusi besar pada penyebaran Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali 9, menandakan jumlah para wali ada 9. Namun, ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Songo adalah turunan dari bahasa Arab, yaitu kata sana yang berarti mulia. Wali Songo memiliki banyak strategi yang membuat masyarakat Jawa secara bertahap menerima agama Islam dan belajar tentang Islam. Setiap Wali Songo memiliki pendekatan dakwah unik untuk mencapai misinya. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, tradisi, bahkan berkaitan dengan seni. Wali Songo terkenal dengan metode dakwah yang bersifat toleran dan adaptif terhadap budaya lokal. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam saja, tetapi juga memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal untuk mempermudah penerimaan agama Islam, yang dimana agama Islam adalah agama baru oleh masyarakat setempat. Hal ini juga memungkinkan Islam untuk berkembang dengan damai dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam budaya dan kepercayaan. Melalui upaya dakwah yang terus-menerus dan pendekatan yang bijaksana, Wali Songo berhasil memperluas pengaruh Islam di Jawa dan sekitarnya. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo memberikan kontribusi besar dalam pembentukan identitas Islam di Indonesia dan mempengaruhi perkembangan budaya dan sosial masyarakat Indonesia hingga saat ini. Wali Songo sendiri terdiri dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir ada Sunan Gresik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Sunan Gresik. Pada tahun 1371 Masehi, Sultan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Said Yusuf Marapi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat di dekat Desa Lera di Gresik bagian utara. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah di tempat terbuka dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama, ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Prabu Brawijaya yang dimana pada saat itu memerintah kerajaan Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tetapi Prabu Brawijaya belum menerima ajakannya. Namun Prabu Brawijaya memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggir kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan dengan melakukan dakwah secara bertahap, kemudian dengan gigih dan tanggung jawab dalam berdakwah, dan juga santun, toleran, dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Yang kedua, saya akan membahas Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Maulana Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan atau Putri Raja Jampa. Sunan Ampel memiliki nama lengkap Ali Rahmatullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Raden Rahmat.
Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443. Beliau datang bersama dengan saudaranya Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya Dewi Sasmita Putri di kerajaan Majapahit. Pada saat itu, kondisi Majapahit sedang diombang-ambing oleh kerusuhan sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit dengan menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah serta membangun pesantren. Metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Ampel terbilang cukup singkat dan cepat. Adapun metode Moh Limo milik Sunan Ampel yaitu moh main yang artinya tidak ingin berjudi, kemudian ada moh ngombe yang artinya tidak mau mabuk, yang ketiga moh maling yang artinya tidak mau mencuri, yang keempat moh madat yang artinya tidak mau menghisap ya sesuatu yang membuat kecanduan, dan yang terakhir moh madon yang artinya tidak mau melakukan zina. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sunan Ampel kembali melanjutkan dakwahnya. Beliau juga mendirikan sarana pendidikan untuk menunjang ajaran dan nilai-nilai keislaman, menggantikan keyakinan lama. Kemudian, beliau juga mendirikan masjid dan sarana pendidikan yang berhasil menarik simpati masyarakat dan menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Kemudian Masjid Ampel juga masih berdiri tegak dan menjadi bukti sejarah penyebaran Islam yang dilakukan di Jawa. Selanjutnya saya akan membahas Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku. Ayahnya adalah Maulana Ishaq, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Sementara ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Saat remaja, dia berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya bersama dengan Sunan Bonang. Dia pergi ke Samudra Pasai dan memperdalam ilmu agama Islam. Setelah merasa ilmu yang dimiliki itu cukup, ia pun memutuskan untuk mendirikan pesantren di daerah Sidomukti di bagian selatan Gresik. Pada saat itulah dia mulai berdakwah. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah melalui pendidikan. Makanya beliau mendirikan sebuah pesantren. Awalnya dia sempat khawatir karena keberadaan kerajaan Majapahit. Namun Raja Majapahit pada saat itu justru memberinya keleluasaan untuk menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena hal tersebut, pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut dengan Giri Kedaton. Pada abad ke-15 Masehi, kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Nah, keadaan itu lantas dimanfaatkan oleh Sunan Giri untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Setelah situasi kembali kondusif seperti semula, beliau menyerahkan pemerintahan Majapahit kepada Raden Patah, yang dimana Raden Patah itu putra dari Prabu Brawijaya Kertabumi, Raja Majapahit sebelumnya. Dalam penyebaran ajaran Islam, Sunan Giri perlahan menyisipkan ajaran Islam dalam acara-acara selamatan, upacara adat, dan lain sebagainya. Sunan Giri juga mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan permainan atau seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Selanjutnya, Sunan Bonang. Raden Madun Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya. Beliau lahir dalam keluarga ningrat yang agamis.
Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon katanya Raden Makdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu alat musik ketuk berbentuk bundar dengan terdapat lingkaran yang menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan memunculkan atau menimbulkan bunyi merdu. Raden Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang ini membunyikan alat musik bonang ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Setelah itu para warga pun berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia juga mengubah sejumlah tembang tengahan Mojopat seperti Kidung Bonang dan sebagainya, hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk ajaran agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan juga sebagai seniman, sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada tahun 1525 yang dimakamkan di Kompleks Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Selanjutnya ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450. Sunan Kalijogo merupakan putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban pada masa itu. Masa mudanya Raden Said dikenal dengan remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan dan penguasa Tuban merasa malu memiliki anak berandalan. Akibatnya, Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya. Kenakalan Raden Said ini justru menjadi-jadi. Ia menjadi seorang penjahat yang kerjanya hanya membuat onar dan kerusuhan. Bahkan konon Raden Said pernah menghabisi nyawa seseorang. Suatu waktu, Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruhnya Sunan Bonang itulah Raden Said pada akhirnya sadar dan bertaubat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni daerah-daerah Jawa dan belajar mendalang. Dakwah Sunan Kalijaga dimulai di Cirebon di Desa Kalijaga untuk mengesankan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena dakwahnya berada di Desa Kalijaga, Raden Said kemudian diberi atau dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia sangat amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Berbeda dengan pertunjukan wayang-wayang yang lainnya, pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga ini tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat syahada atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijogo berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam.
Sunan Gunung Jati atau dikenal juga sebagai Syarif Hidayatullah, yang merupakan tokoh penegak Islam pertama di Tatar Sunda. Ia dibesarkan dan dididik di tanah Arab. Mengenal Islam dari tokoh-tokoh besar di Makkah dan Baghdad membuat pengetahuan Islam Syarif Hidayatullah sangat mumpuni untuk disebarkan kepada masyarakat. Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada 1475 Masehi, setelah sebelumnya singgah di Samudra Pasai, Banten, dan Jawa Timur. Ia datang bersama para pedagang Arab yang hingga di pelabuhan Muara Jati. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke desa Pasamangan. Di tempat itu, Syarif Hidayatullah mulai mengajarkan agama Islam. Ia dengan cepat diterima oleh masyarakat walau pada saat itu masih dianggap orang asing. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, Syarif Hidayatullah berhasil mengislamkan penduduk yang mayoritas beragama Hindu. Sebagai kepala negara sekaligus kepala agama atau wali, Syarif Hidayatullah berperan penting dalam perluasan kekuasaan politik dan agama Islam di wilayah Cirebon. Salah satu jalan dakwah yang menjadi prioritasnya adalah pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Syarif Hidayatullah mempelopori pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1489 sebagai pusat dakwah. Titik letak masjid berada di samping kiri keraton dan sebelah barat alun-alun. Selama masa pemerintahannya, Syarif Hidayatullah membangun banyak sarana dan prasarana kerajaan, seperti sarana transportasi penunjang pelabuhan dan sungai, serta memperluas area jalan di beberapa tempat. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penyebaran agama Islam di wilayahnya. Kegiatan dakwah Syarif Hidayatullah di luar Cirebon mencakup daerah Sumedang Larang, daerah Ukur Cibaliung di Kabupaten Bandung, Batu Layang, daerah Pasir Luhur, hingga Garut. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya dalam proses dakwahnya, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Pada 1568, Syarif Hidayatullah meninggal dunia. Ia dimakamkan di Astana Gunung Semu. Syarif Hidayatullah memerintah sebagai kepala pemerintahan Cirebon selama kurang lebih 89 tahun dan berhasil mengislamkan hampir seluruh wilayah kekuasaannya. Ada Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dengan nama asli Raden Qasim. Beliau merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Raden Qasim dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari Jawa, sehingga beliau menguasai ilmu bahasa, seni, budaya, sastra, dan agama bercorak Jawa. Dakwahnya dikenal dengan sebutan Pepal Pitu atau 7 dasar ajaran atau 7 dasar ajaran. Dalam menyampaikan ajaran tersebut, Sunan Derajat terkadang memanfaatkan media kesenian seperti mengubah tembang tengahan mencetak pangkur. 7 falsafah yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dalam menjalani kehidupan, yaitu membangun resep yang sesama, yaitu kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada, yang artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Kemudian Laksitaning Subroto tan nyipta marang pringgo bayaning lampah, yang artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Kemudian Meper Hardening Pancadriya, yang artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Kemudian Heneng Hening Henung, yang artinya dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Selanjutnya ada juga Mulia Guna Pancawaktu, yang artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan yang terakhir ada Menehono teken marang wong kang tuwa, menehono mangan marang wong kang luweh, menehono busana marang wong kang uda, menehono pangiyup marang wong kang kaudanan, yang artinya berikan tongkat kepada orang buta,
berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Kemudian Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shodiq. Perjalanannya menuju tanah Jawa mengantarkannya pada peran penting dalam menyebarkan agama Islam. Beliau membangun Masjid Menara Kudus yang ikonik, mengesalkan masyarakat setempat, dan mengembangkan ekonomi di wilayah tersebut. Sunan Kudus juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, sehingga mendapat banyak pengikut dan dihormati oleh masyarakat. Sunan Kudus memilih pendekatan dakwah yang mengapresiasi budaya lokal. Salah satu strateginya adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha yang sudah familiar bagi masyarakat Kudus. Hal ini terlihat jelas pada arsitektur Masjid Kudus, peninggalan Sunan Kudus yang paling terkenal. Sunan Kudus dikenal dengan cara dakwahnya yang unik dan penuh toleransi. Salah satu metodenya yang paling menarik adalah penggunaan sapi yang bernama Kebo Gumarang untuk menarik perhatian masyarakat Hindu di Kudus. Memahami mayoritas penduduk yang beragama Hindu dan memuliakan sapi, Sunan Kudus mengikat sapi tersebut di halaman masjid dan menghiasinya dengan indah. Orang-orang yang penasaran akan datang untuk melihat sapi tersebut. Dan Sunan Kudus pun memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan dakwahnya. Cara ini terbukti efektif untuk menarik minat masyarakat dan membuka jalan bagi mereka untuk mengenal Islam. Sunan Kudus juga menunjukkan toleransinya dalam berdakwah ketika mengajarkan tentang kurban. Ketika mengajarkan tentang kurban, beliau tidak menganjurkan masyarakat untuk menyembelih sapi, melainkan kerbau. Hal ini dilakukan untuk menghormati kepercayaan masyarakat yang memuliakan sapi. Selain itu, Sunan Kudus menekankan bahwa kurban bukan lagi dimaksudkan sebagai sesajen, melainkan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kebijaksanaan pendekatan budaya Sunan Kudus telah meninggalkan banyak warisan yang tak ternilai bagi Nusantara. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Ia memiliki nama asli Raden Umar Said. Dalam menyebarkan agama, Raden Umar Said biasanya mendekati kaum dagang, nelayan, dan pelaut. Ia mempertahankan gamelan sebagai kesenian Jawa yang sangat digemari rakyatnya. Ia menggunakan kesenian ini sebagai sarana untuk memasukkan nilai-nilai keislaman kepada rakyat. Sehingga secara tidak langsung, rakyat kemudian dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Ia juga banyak menggunakan cara yang halus dan tidak menghilangkan tradisi lama dalam budaya yang sudah melekat dengan kehidupan. Sehingga masyarakat juga tidak terkejut dengan ajaran yang dibawanya itu. Salah satu contohnya adalah ketika Raden Umar Said mengubah syairnya dari tembang-tembang Jawa dengan menyisipkan berbagai nilai keislaman. Sehingga masyarakat juga bisa mengenal Islam dengan sesuatu yang tidak terkesan memaksa. Oleh karenanya, ia sangat dekat dengan masyarakat hingga ajarannya menyebar luas sampai pemukiman kecil. Adapun selain dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam, Sunan Muria juga dikenal karena mengajarkan tentang bagaimana cara untuk merawat alam.